Jadi kalau silsilah keilmuan, walaupun kita tidak mengakui si fulan adalah dzurriyyati Rasul, bukan berarti terus meruntuhkan. Makanya pendapatnya Gus Kausar nggak bener itu. Orang yang memutus silsilah habaib sama saja meruntuhkan silsilah sanad keilmuan. Ngawur itu. Itu Gus Kausar kon mondok meneh ning Al Mubarok itu. Nggak bener itu. Ya, makanya Gus Miftah ngomong, kalau kamu itu menganggap silsilah Ba'alwi, Habaib itu putus, kemudian kelak di akhirat kenyataannya Ba'alawi itu adalah dzurriyyati Rasul, dan terus raimu belum buka di. Kalau ketemu sama Rasulullah, raimu buka di, keplek. Saya ngomong seperti ini bukan berarti benci sama Gus Miftah. Enggak, saya cinta sama Gus Miftah. Mbok yo goblok yo ojo kenemenen gitu lho. Jadi kalau masalah silsilah keilmuan, ya siapapun tetap nyambung. Wong saya sendiri juga belajar Belajar Safinah. Safinah itu kan karya tulisnya Syekh Salim. Tapi perlu digarisbawahi, Safinah yang dipelajari di Indonesia ini sudah ditaskah oleh ulama-ulama pribumi. Sudah ditaskah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani gitu. Begitu juga Sulam Taufik. Sulam Taufik juga sudah ditaskah. Sudah ditaskah. Is'adur Rafiq itu karya tulisnya Syekh Nawawi juga taskah. Jadi karya-karya tulis Ba'alawi yang sudah ditaskah rata-rata dipelajari sama orang pribumi. Saya juga mempelajari kitab Yaqutun Nafis juga, bahkan menjadi mata pelajaran di pondok saya. Tidak cuma itu saja, banyaklah silsilah saya yang lewat Ba'alawi itu banyak juga. Silsilah keilmuan. Jadi kalau silsilah keilmuan, walaupun kita tidak mengakui si fulan adalah dzurriyyati Rasul, bukan berarti terus meruntuhkan. Makanya pendapatnya Gus Kausar nggak bener itu. Orang yang memutus silsilah habaib sama saja meruntuhkan silsilah sanad keilmuan. Ngawur itu. Itu Gus Kausar kon mondok meneh ning Al Mubarok itu. Nggak bener itu. Kadang-kadang orang kan membanggakan, wah ayah saya bin kiai. Kalau masalah bin kiai, ayah saya kiai, kakek saya kiai, buyut saya kiai, cangkah saya kiai, udik-udik siwal saya kiai. Nyampe sananya kiai semua. Nggak usah gitulah. Nggak usah gitu. Jadi walaupun Fir'aun walaupun sesat, yang Fir'aun punya anak angkat namanya Nabi Musa. Berhubung Nabi Musa ini orangnya baik dan mendapatkan wahyu dari Allah, membawa Taurat kan, membawa Taurat yang diberikan kepada umatnya, ya harus kita ikuti. Karena ajaran mereka benar. Tapi sama Fir'aun ya nggak boleh gitu. Kita ini yang asli sudah banyak dicontohkan seperti Qabil, Habil. Kenapa kita tidak antusias tidak boleh mengikuti sama Qabil? Karena Qabil ini adalah seseorang yang durhaka kepada Allah. Di waktu Allah memutuskan kepada mereka, di waktu mereka diperintahkan untuk menyembelih kambing, kemudian kambingnya Habil diangkat oleh Allah, disedot ke langit. Sementara miliknya Qabil tidak diangkat oleh Allah. Sudah jelas kan? Pada akhirnya nggak ada salah satu kita ini memberi nama anaknya Qabil, nggak ada. Tidak ada salah satu di antara kita memberi nama anak lelakinya dengan nama Fir'aun. Ya, tidak memberi nama anaknya dengan anak Abu Jahal. Menurut akal yang normal, nggak mungkin orang tua memberi nama anak kepada orang yang durhaka kepada Allah. Begitu juga Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad ini punya anak. Kalau di kitab-kitab sezaman, anaknya cuma 3. Sayyid Muhammad, Sayyid Ali, Sayyid Husain. Sedangkan yang Ubaidillah ini klaim-klaiman dari Ba'alwi. Yang nggak mungkin Sayyid Ahmad memberi nama anaknya dengan Ubaidillah. Wong Ubaidillah itu gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Bahkan yang menusuk kepalanya Sayyidina Husain. Itu Ubaidillah bin Ziyad. Yang nggak mungkin toh. Wong panjenengan ngerti kalau Ubaidillah ini gembong pembunuh dzurriyyati Rasul. Kira-kira kalau panjenengan punya anak lelaki diberi nama Ubaidillah nggak? Ya enggak amit-amit lah ya. Lah ya amit-amit kan. Lah ya. Banyak Habib yang saya tanya, Habib, seumpamanya kamu punya anak lelaki. Sementara panjenengan sudah tahu kalau Ubaidillah ini adalah pembantai dzurriyyati Rasul. Kira-kira putra panjenengan yang lelaki diberi nama Ubaidillah enggak? Apa kata Habibnya? Tidaklah Kiai. Tidak, saya sudah tahu gitu loh. Ya.
Qurannya udah jelas, ayatnya sudah jelas. Kalau masalah beliau alim, siapapun orangnya yang alim adalah min warasatil anbiya. Baik mereka itu berketurunan Rasulullah atau tidak berketurunan, wajib kita muliakan. Karena fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim jauh lebih utama dari sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan orang-orang yang paling rendah di antara kamu semua. Itu perlu dimengerti. Ijtihadnya orang yang salah tetap mendapatkan pahala ijtihad, mendapatkan pahala satu. Walaupun itu ijtihadnya salah. Contoh ya, Imam Syafi'i berfatwa kalau menyentuh perempuan batal. Percaya nggak? Ya. Kemudian gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, menyentuh perempuan tidak batal. Ini ada dua amal yang bertentangan. Yang satu mengatakan batal, yang satu tidak batal. Kira-kira gimana dia? Apakah salah satu di antara Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah orang yang kesalah? Tidak. Makanya Gus Miftah ngomong, kalau kamu itu menganggap silsilah Ba'alwi, Habaib itu putus, kemudian kelak di akhirat kenyataannya Ba'alawi itu adalah dzurriyyatul Rasul, terus raimu belum kok di. Kalau ketemu sama Rasulullah, raimu kok di. Keplek. Rumangsane sing pinter cuman Gus Miftah. Saya ngomong seperti ini bukan berarti benci sama Gus Miftah. Enggak, saya cinta sama Gus Miftah. Mbok yo goblok yo aja kenemenen gitu lho. Goblok aja kenemenen. Itu Kiai Haji Imad itu, beliau itu hanya menyampaikan sebuah keilmuan. Kalau pengen menandingi Kiai Imad, caranya ya tandingi dengan tetis. Jangan ditandingi dengan kroco ya coba. Habib Taufik itu ngomong kroco kan melecehkan kiai Jawa itu. Bahkan ada itu loh, siapa itu? Habib Mundur itu. Habib Mundur ngomong beliau mengatakan akan saya beri tegangan tinggi. Walah, tegangan tinggi. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Itu enggak mencerminkan akhlaknya Rasulullah itu. Akhlaknya Rasulullah itu wabil mu'minina raufur rahim gitu. Terhadap orang mukmin itu belas kasihannya tinggi, jiwa dermawannya tinggi. Mosok ada dunia Rasulullah senengane ngemis di pintu satu ke pintu yang lain. Saya setiap hari itu dibel sama Habib itu minta uang. Dan beliau punya sanad mutasil nyampe Ubaidillah. Mana mungkin ada dunia Rasul seperti itu. Ngemis minta-minta. Enggak mungkin. Tangeh lamun. Itu kalau Rasulullah hidup ada tutup batu ya. Bahkan Rasulullah pernah dawuh, seseorang yang minta-minta kelak di akhirat di yaumil kiamat akan dibangunkan oleh Allah dari alam kuburnya, sedangkan wajah mereka tidak ada dagingnya sama sekali. Mengkaji Nabi saja dawuh seperti itu. Mosok anak cucunya seperti itu? Ya enggak mungkin. Enggak mungkin anak cucunya. Yo rakyat tangan ya memper itu. Ada buah mangga yang jatuh di sekitar pohon mangga, apa kira-kira? Ya mangga. Loh, ada buah mangga yang jatuh buah mauni. Rasanya pahit sih. Pasti ini ada oknum yang membawa. Pasti itu. Ada kates itu woy kan mesti ini kates loh. Iki ono kates woy kok durian. Berarti ada orang yang ada orang yang membawa itu, yang memasang durian di pohon kates ini. Persis seperti ini Ba'alwi ini. Makanya kita ini yang sudah tahu, yang sudah ngerti bahwa silsilah Ba'alwi ini adalah terputus. Hukumnya wajib menyampaikan ke yang lain. Rakyat Indonesia ini harus diberi paham, karena banyak yang nggak paham. Saya ini meruntuhkan habaib banyak. Yang sudah ikut pendapat saya banyak.